سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan kajian kita pada surah Al-Baqarah ayat ke-8, tafsir Al-Baydawi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Jadi ini kita akan memilah-milah dulu supaya mudah kita terjemahkan dan kita tafsirkan. Wa minan nas, ya, jadi sebelum kita tafsirkan ini dalam tafsir At-Tabari, beliau mengatakan termasuk di dalam tafsir Al-Baydawi di sini. Beliau mengatakan ayat ini ditujukan untuk orang munafik. Jadi ketika di pertama sekali cerita tentang orang mukmin, kemudian yang kedua cerita tentang orang munafik, yang ketiga nanti tentang orang kafir. Tetapi cerita tentang orang munafik ini lebih banyak dibandingkan orang mukmin atau orang-orang kafir. Karena orang munafik ini mudzabdzabina baina dzalika. Dia itu letlap ya maknanya. Kadang-kadang ketika ke kelompok ini dia begini, ke kelompok lain dia sudah lain lagi. Makanya Allah mengatakan dia bukan kelompok itu dan dia bukan kelompok itu. Tetapi memang sudah jelas dia munafik. Cuma Allah Subhanahu wa taala mengklarifikasi munafik itu bagaimana. Maka di ayat ini Allah mengatakan wa minan nas. Jadi kalimat an-nas itu ada 179 kali di dalam Al-Qur'an. Kita sudah pernah membahas an-nas itu beda dengan al-insan. Kalau al-insan itu selalu maknanya negatif. Kalau an-nas selalu maknanya positif. Maknanya apa? Wa minan nas, di antara manusia yang salat itu, yang beribadah itu ada orang munafik di situ kata Allah. Ya. Jadi makanya Allah menggunakan kalimat an-nas, tidak al-insan. Kalau seandainya ayat ini insan, berarti itu makna negatif semuanya. Wa minan nas, di antara manusia yang baik-baik itu, manusia yang salat, yang tahajud, yang baca Quran, ada orang munafik di situ kata Allah. Jadi makanya di dalam tafsir Ibnu Katsir, di dalam tafsir Al-Baghawi, beliau mengatakan munafik itu ada dua. Al-munafiqu khaslatani. Munafik ada dua. Yang pertama namanya nifaq i'tiqadi. I'tiqadnya dia munafik. Ya. Bagaimana i'tiqad munafik? Dia salat, dia puasa, tapi dia tidak yakin. Ini i'tiqad nifaq i'tiqadi namanya. Dia munafik secara i'tiqad. Makanya dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan orang yang nifaq i'tiqadi fakhaluda lahu finnar. Maka dia itu sudah sepantasnya masuk ke dalam neraka. Makanya kalau orang yang munafik i'tiqadi itu dia sifatnya khalidina fiha abada. Inilah yang dikatakan innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Kenapa? Karena secara i'tiqad dia itu munafik. Dia berbuat ini, dia salat bukan tidak salat. Dia puasa bukan tidak puasa. Tetapi dia tidak yakin saja. Apa yang sudah dilakukan dia tidak yakin. Ada puasa gejo pahala, hana mungkin. Ada sembahyang gejo pahala, enggak mungkin. Kita sudah berbuat kebaikan, Allah sayang kepada kita, tidak mungkin. Ini nifaq i'tiqadi.
Yang kedua nifaq amali namanya. Apa itu nifaq amali? Seorang itu dia melakukan, tetapi secara amal dia tidak sesuai, mulut dengan amal tak sesuai. Dia menyuruh mari kita berbuat ini, mari, tapi dia tidak berbuat. Ini orang seperti ini itu masuk ke dalam akbaru dzunubin, dosa besar. Ya, dosa besar kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Maka kalau ada orang pandai ngomong saja, dia tidak berbuat, dia termasuk nifaq amali. Kalau ada orang berbuat tetapi tidak yakin kepada Allah, dia masuk nifaq i'tiqadi. Maka nifaq i'tiqadi yang kekal di neraka itu nifaq i'tiqadi. Sedangkan nifaq amali, dia sifatnya cuma dosa besar. Tapi walaupun dosa besar, kekal neraka. Ya. Tapi bedanya, kalau yang pertama itu khalidina fiha, dia kekal di neraka. Sedangkan yang kedua, dia bisa saja diselamatkan nanti. Ya. Karena itu termasuk ke dalam akbaru dzunubin, dosa-dosa besar. Wa minan nas. Ya, ini juga dalam tafsir Al-Baydawi diungkapkan, ini cerita tentang orang munafik. Bagaimana orang munafik? Mereka itu amanu bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum. Ya, jadi mereka ini mengucapkan dengan mulutnya tetapi hatinya tidak yakin. Inilah yang termasuk kategori yang dipilah-pilah dibagi oleh Imam Ibnu Katsir menjadi nifaq i'tiqadi namanya. Makanya Imam Al-Baydawi beliau mengatakan sama seperti Imam Ibnu Katsir, tapi kalimatnya panjang-panjang begitu. Kalau ini langsung dibagi dua, kalau ini tidak. Bahkan Imam Al-Baydawi mengatakan ada 3 munafik itu. Munafik ada 3 model. Yang pertama yaquluna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum. Jadi dia ngomong dengan mulutnya tapi hatinya tidak yakin. Yang kedua sama juga seperti Imam Ibnu Katsir. Dia itu ngomong saja tetapi tidak sesuai dengan perbuatannya. 2. Yang ketiga, dia ini mudzabzabina baina dzalika. Ketika ke kelompok ini dia seperti mereka, ketika ke kelompok satu lagi seperti mereka. Jadi makanya kalau kita lihat 2 tafsir ini, tafsir Al-Baydawi dan tafsir Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir itu cuma 2 saja. Imam Al-Baydawi 3 beliau bagi. Ya, yang ketiga itu apa? Mudzabzabina baina dzalika. Jadi dia ini bukan kelompok ini, bukan kelompok ini. Kenapa bukan kelompok? Ketika dia ke kelompok ini dia seperti mereka. Ketika ke kelompok ini seperti mereka juga. Ya. Tetapi kalau secara garis besar kata Imam Ibnu Katsir itu 2, nifaq i'tiqadi dan nifaq amali. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Wa minan nas, sebahagian daripada manusia yang bagaimana? Itulah manusia yang ibadah-ibadah. Sebagian dari manusia yang ibadah itu munafik. Sebagian manusia yang berbuat baik itu munafik. Sebagian manusia yang bangun malam dan sebagiannya munafik. Maka ini min ini namanya min lit tab'id. Tab'id itu apa? Tidak semuanya, tapi sebagian. Contoh lit tab'id lagi. Di dalam surah Al-Baqarah, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi sebahagian dari apa yang saya berikan kepada mereka, mereka infakkan. Jadi tidak semuanya. Jadi min ini lit tab'id namanya. Jadi makanya tidak semua min itu lit tab'id. Ada min lil bayan. Ya, makna min lil bayan. Ini bayan ini katanya untuk menjelaskan, itu menggunakan min. Ya. Ada juga min, ya contoh. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Ini ada 2 penafsir. Penafsir yang pertama mengatakan min ini lit tab'id. Maknanya apa lit tab'id? Lam yakunil ladzina kafaru. Itu semua orang-orang kafir itu siapa itu? Min ahlil kitab. Semua ahlul kitab. Min lit tab'id. Sebahagian ahlul kitab itu orang kafir. Ini kalau ditafsirkan min lit tab'id. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Sebahagian daripada ahlul kitab itu kafir. Ini kalau min lit tab'id. Yang kedua, kalau kita baca min lil bayan, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Maknanya semua ahlul kitab itu dia kafir. Ya. Tapi banyak yang condong kalau min itu adalah min lit tab'id. Kenapa? Sebahagian ahlul kitab dia tidak kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati. Sekarang kita lihat potongan yang kedua. Tadi sudah wa minan nas. Jadi menggunakan kalimat an-nas bukan al-insan. Allah ingin mengatakan sebahagian dari ahli ibadah itu. Jadi kalau al-insan sudah jelas ya, Pak. Al-insan kan jelas. Di Al-Qur'an kalau kita baca al-insan itu selalu menuju kepada makna
makna yang tidak baik. Inna khalaqnal insan. Itu apa maksudnya? Itu manusia pembangkang itu yang menciptakan dia saya, kata Allah. Itu manusia yang tidak tahu diri itu yang menciptakan saya, kata Allah. Itu manusia tidak tahu diri itu yang memberikan rezeki itu adalah saya, kata Allah. Ini kalau menggunakan al-insan. Tapi an-nas itu selalu makna yang positif. Ya, ini begitu juga. Makna positif, tetapi sebahagiannya mereka itu munafik, kata Allah. Mayaqulu amanna. Jadi mayaqulu amanna begini. Sebagian ada yang mengatakan kami beriman. Makanya nggak cukup dengan ucapan dengan mulut saja. Harus yakin dengan hati dan harus beramal dengan anggota tubuh. Syekh Asy-Syanqiti itu di dalam kitab beliau Al-Aqaid As-Salafiyah. Itu halamannya hampir 1000 halaman. Hampir 1000 halaman. Mungkin 1000 lebih sedikit atau kurang sedikit. Itu kalau dengan daftar isinya. Beliau mengatakan iman itu apa? Iman itu harus dengan hati, harus dengan mulut, wa ta'mal bil jawarih, dan harus dengan anggota tubuh. Tidak ada tidak ada istilahnya bisa nggak begini saja, bisa nggak ada. Jadi dia harus 3. Makanya seorang harus yakin dengan hatinya, harus yakin dengan mulutnya, dan harus mengimplementasi dengan anggota tubuhnya. Kalau kurang satu bukan orang beriman, ini kata beliau. Ada orang yang mengucapkan saya beriman kepada Allah, dia sangat tapi tidak yakin hatinya, tidak beriman juga, munafik. Atau dia itu mengucapkan dengan mulutnya, dia yakin mengucapkan dengan mulut tapi tidak berbuat, munafik juga. Ya, dia munafik juga. Dia yakin hari kiamat itu akan ada, kematian akan ada, dia yakin salat itu wajib dengan mulutnya yakin tapi tidak berbuat. Ini juga masuk ke dalam munafik kalau versi Syekh Asy-Syanqiti. Walaupun nanti ada yang mengatakan sebahagian itu kafir. Dia termasuk golongan kafir. Tapi Syekh Asy-Syanqiti mengatakan 3 ini harus ada. Iman dengan hati, wa talaffuz bil lisan, wa ta'mal bil jawarih. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Maka sebahagian itu mereka mengatakan amanah. Imam Al-Qurtubi mengatakan iman itu ada 2 model. Yang pertama, orang mukmin ada 2 model. Al-mu'min yuhibbuhullahu wa yuwalihi. Ada seorang mukmin yang dicintai oleh Allah karena mulutnya sesuai dengan hatinya dan perbuatannya. Dia dicintai oleh Allah dan Allah menjaga dia. Nanti kita lihat kita masuk golongan mana. Yang kedua, al-mu'min la yuhibbuhullah. Orang mukmin itu tidak dicintai oleh Allah. Kenapa tidak dicintai oleh Allah? Karena dia omongan tidak sesuai dengan perbuatan. Atau hatinya tidak sesuai dengan mulutnya. Kalau sudah seperti itu, wala yuwalihi, dia tidak akan pernah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Makanya ada orang dengan mulut saja beriman. Saya yakin salat itu wajib, saya yakin puasa itu wajib, tapi tak puasa ya. Saya yakin ini wajib, saya yakin tidak boleh, tapi dia lakukan juga. Saya yakin korupsi itu tidak boleh, itu dosa itu, tapi kepegaji kan, kepegaji. Jangan kita zalimi orang lain. Ya kita zalimi kok. Ya, jadi artinya banyak orang beriman itu, tetapi tidak yakin ya. Dia beriman, saya beriman, tapi tidak berbuat. Ya. Bukan beriman kepada Allah saja. Ini ba'ilsak namanya. Arti ba'ilsak memang betul-betul dia yakin. Saya yakin kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Tapi jangan ketemayang ya. Dia yakin saja. Wabil yaumil akhir. Makanya tidak dibuat oleh Allah di sini. Wa minhum apa tadi? Amanna billahi wal yaumil akhir. Kenapa ada ba 2 kali diulang oleh Allah? Billahi wa bil yaumil akhir. Karena ada di ayat lain billahi wal yaumil akhir. Ini untuk mempertegas seorang itu memang dia sudah yakin sekali dengan hari kiamat, tapi masih juga korupsi. Dia yakin dengan hari kiamat, tapi masih berbuat juga maksiat. Dia yakin kehidupan dunia ini sementara, dia yakin bukan tidak yakin, tapi mati kebunuh. Yang kadang ceramah ini dunia sementara, maka jangan begini. Kayak ketalimi kau, ya memang. Kayak ketalimi kau. Wabil yaumil akhir. Dia itu juga dengan hari akhir. Hari akhir itu yang mana? Hari akhir itu masuk beberapa pembahasan. Kalau dikatakan yaumul akhir, seorang itu ketika ingin meninggalkan dunia namanya yaumul akhir. Hari terakhir dia berada di dunia. Itu yaumul akhir. Makanya ketika seorang mau meninggal dunia, seorang itu akan masuk ke alam lain. Dia meninggalkan dunia ini, maka dikatakan yaumul akhir. 1. Yang kedua, seorang berada di alam barzakh. Itu yaumul akhir namanya.
yaumul akhir juga. Arti yaumul akhir apa? Enggak ada lagi ibadah dia. Ibadah enggak ada, apa-apa enggak ada lagi. Mau ibadah pun enggak diterima lagi oleh Allah. Saya mau beribadah, saya mau bersedekah enggak diterima lagi. Kemudian yaumul akhir itu juga ketika bu'thirama fil kubur. Seorang dibangkitkan di kubur. Itu juga yaumul akhir. Mana yaumul akhir di situ apa? Di situ amal ibadah kita akan diberikan reward oleh Allah. Ini ibadah kamu begini, ini begini. Akan juga diberikan punishment. Diberikan apa? Diberikan sanksi. Ya, maka dikatakan yaumul akhir. Makanya surga neraka itu juga yaumul akhir. Kenapa? Karena disitulah diberikan, Pak. Ini balasannya, ini balas sudah nyata nampak. Maka yaumul akhir itu masuk semuanya. Ini orang munafik, dia yakin semuanya. Yakin mendung orang munafik. Yakin kepada kematian, yakin alam barzah, yakin hari kebangkitan, yakin surga, yakin neraka, tapi tidak mau beriman. Makanya konsep dalam dakwah itu Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, termasuk ini adalah ada di dalam tafsir Ibnu Abbas. Orang yang ingkar kepada Allah itu lebih bermanfaat kepada mereka, al-indharu anfa'u lahum, kata Ibnu Abbas. Untuk orang-orang yang berbuat maksiat, menakut-nakuti mereka dengan neraka dan azab itu lebih baik dibandingkan kita beritahukan kabar tentang kabar-kabar baik. Orang yang pencuri, orang yang mencuri, yang korupsi, yang makan haram, yang berbuat maksiat, jangan cerita surga kepada mereka. Nyo surga, bino bidadari, bino dalam surga. Apa yang cerita surga bawahnya? Orang yang berbuat maksiat, kata Ibnu Abbas, al-indharu anfa'u bihim. Menakut-nakuti mereka dengan neraka, dengan azab itu lebih bermanfaat dibandingkan cerita tentang surga. Tapi kebalikannya, orang yang pergi ke masjid, orang yang taat, orang baca Quran, yang bersedekah dan lain sebagainya, yang lebih bermanfaat bagi dia apa? Ceritakan hal baik-baik sama dia, jangan cerita neraka sama dia. Ya. Makanya orang yang kegetin baca Quran, baik cerita apa-apa neraka. Yang menyodok bina dan mulang nanti orang kafe bina tu bina, jangan cerita, jangan cerita. Makanya kita ini sedikit-sedikit nyala neraka ni. Nyala neraka ni. Punya cerita neraka baru ibadah. Baru ibadah cerita surga. Jangan cerita-cerita neraka. Makanya kalau ada mu'alaf baru masuk Islam itu dia cerita neraka rohim dulu. Kurangnya rohim dulu. Drone tu menyuh semayang talahnya lah neraka ni. Drone menyuh tu mecu kuah jara. IPK oh maka gura lah Islam ni. Ban datang mau Islam kan hukum kuah jara hukumnya hukum je. Makanya cerita yang baik-baik. Kalau kamu bersedekah, kamu akan dapat pahala sekian. Kamu berbuat kebaikan, kamu akan begini. Kamu berbuat ini, maka akan begini. Cerita yang baik-baik. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Dan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma hum bimu'minin." Dan sebenarnya mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang kafir. Makanya di sini diceritakan oleh Imam Al-Baydawi, "Wal ayatu tadullu." Ini ayat ini menunjukkan ala anna manidda'al iman. Orang yang mengatakan saya beriman, saya yakin, ya coba. Wa khalafa qalbuhu lisanahu. Hatinya berbeda dengan mulutnya. Saya beriman, don urung beriman. Bil i'tiqad lam yakun mu'minan. Nyat kan urung mukmin ini kata Imam Baydawi. Itu bukan orang mukmin. Jadi kalau ada yang mengatakan saya beriman, tapi tidak sesuai mulut dengan hatinya, falaisa bimu'min. Ini orang seperti ini bukan orang beriman, banyak orang beriman. Ya. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini ada ayat Al-Qur'an yang dikutip oleh Imam Al-Baydawi. Wa anzala fihim innal munafiqina fit darkil asfali minan nar. Itu orang munafik sudah dipersiapkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu neraka paling bawah, neraka paling bawah. Maka kalau Abu Jahal itu neraka kelima, ada yang lebih dahsyat dari Abu Jahal, neraka keenam. Makanya kalau seandainya Abu Jahal mengatakan kamu ada buku lantai kelima, ya baji punggung aja Abu Jahal. Artinya apa? Nah, yang lebih dahsyat dari kamu ini urung semayang, urung semayang, urung berjihad, tetapi dia itu munafik. Maka ketika Rasulullah SAW perang Uhud, kan banyak sekali orang munafik ini, banyak sekali orang munafik. Sehingga 300 orang dari 1000 orang, 1000 orang ketika perang perang Khandaq. 1000 orang ketika ikut perang Khandaq, 300 melarikan diri. Jauh munafik. Tidak sesuai omongannya dengan hatinya. Jadi mereka itu dalam hatinya apa? Nyo tak ikut Muhammad sama saja menyerahkan apa nyawa kepada Abu Sufyan. Dipikir dah wawan dah.
Akhirnya dia menghasut teman-teman yang lain. Bagaimana keluarga kita? Bagaimana ini? Bagaimana itu? Sehingga mereka tidak jadi berperang. 300 orang lari, yang tinggal cuma 700 orang. Tapi Rasulullah tidak merespon apa-apa. Makanya sebenarnya Rasulullah tidak tahu dah munafik nak kerbu Rasulullah. Kenapa? Karena munafik itu pun hati. Makanya Rasulullah pada suatu hari ketika di atas mimbar, Allah memberitahukan, ya Muhammad, itu ada orang munafik di sini ya Muhammad. Si fulan. Ketika itu Rasulullah mengatakan, ya fulan, anta munafik, ukhruj, keluar kamu munafik. Sehingga ada berapa orang disuruh keluar dari masjid itu. Dia salah, bukan tidak salah. Makanya orang munafik itu, Allah mengatakan di dalam Al-Quran, aynama thuqifu ukhidhu wa qutilu taqtila. Dimanapun kamu berada, dimanapun mereka berada, artinya kita ketemukan mereka itu, aynama ukhidhu, dimanapun mereka berada, ambil mereka itu, wa qutilu, bunuh mereka. Maksud bunuh di sini jangan salah. Yang disuruh bunuh karakter mereka disuruh bunuh. Ya, bagaimana membunuh karakter orang munafik? Jangan dekati lagi diri kita sama orang munafiknya, 3 munafik. Jangan dekati lagi orang munafik. Ini cara membunuh karakter dia. Jadi bukan membunuh ambil pedang kita bunuh, tidak. Ya. Maka jangan salah paham nanti. Nanti sebagian orang membunuh orang munafik, katanya bukan apa orang munafik. Allah menyuruh bunuh. Aynama tutifu ukhidhu wa qutilu taqtila. Dimanapun kamu berada, kalau ketemu dengan orang munafik, kamu ambil dia, kamu bunuh dia. Jadi masuk bunuh karakternya kita bunuh. Baik mengalih orang munafik. Baik jangan berdagang lagi sama orang munafik. Jangan mengadakan perjanjian lagi sama orang munafik. Ya. Makanya salah satunya apa? Yahudi, Nasrani, nafiku munafik bawahnya. Kenapa munafik? Lakukan perjanjian dengan Rasulullah. Lakukan ini, buat itu. Maka Rasulullah mengatakan, ya Muhammad, baik dengar awaknya ya Muhammad. Jangan pernah dengar mereka. Ya. Makanya mereka itu apapun yang mereka lakukan semua demi keuntungan mereka. Jadi baik-baik aja hewan. Mereka mengatakan begini, mereka kan berpegang kepada Taurat dan Injil. Kita begini, akhirnya tidak mereka lakukan juga. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah dirahmati Allah. Selesai ayat yang ke-8. Satu ayat sudah selesai. Kita lanjut ayat yang ke-9. Jadi insyaallah pada pertemuan ini 2 ayat saja. Ini saya butuh terjemahannya. Kalau tadi tidak apa-apa, ini nggak usah kita terjemahkan. Ini butuh terjemahan. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Ya. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Ya, terus. Padahal mereka hanyalah penipu diri sendiri tanpa mereka sadari. Ya. Ini coba kita lihat bagaimana menipu Allah. Satu-satu dulu. Yukhadi'un Allah. Mereka menipu Allah. Apa maksud mereka menipu Allah? Di dalam tafsir itu diungkapkan annahum yadhunnuna annahum yukhadi'un Allah. Mereka mengira mereka nyokali kamu pungut Allah. Kamu pungut Rasulullah. Maka maksud yukhadi'un Allah di situ bisa masuk Rasulullah, bisa masuk Allah, bisa masuk orang beriman. Kami salat di masjid untuk menipu orang beriman. Kami di masjid untuk menipu orang-orang Rasul. Kami di masjid untuk menipu Allah. Sekarang kita buat analoginya begini. Seorang anak sekolah, dia tidak masuk sekolah. Apa kata dia? Ya penganggur orangnya. Ya penganggur mah. Baik kata mau fikula berjerah gurenya. Ya, jadi artinya apa? Saya tidak masuk sekolah hari ini supaya apa? Berjerah gure itu berjerah, Pak. Gure hana jerah, hana rugo gure, berugo gurenya. Akhirnya apa? Dia tidak masuk hari kedua, hari ketiga tidak masuk ya Pak. Sehingga yang rugi siapa? Dia sendiri. Guru tadi tidak rugi. Guru tadi habis bulan, dia langsung dibayar oleh pemerintah, dibayar. Ini gaji kamu setiap bulan. Sedangkan murid tadi, ketika dia tidak masuk kelas, sama seperti membohongi diri dia sendiri. Makanya sebagian penafsir mengatakan ditambah untuk memunculkan tafsir annahum yadhunnuna annahum yukhadi'un Allah. Mereka berprinsip kalau mereka sudah membohongi Allah. Ya. Padahal tidak, mereka membohongi diri mereka sendiri. Ini anak ini apa? Dia bodoh sendiri. Dia tidak belajar berapa hari, kan bodoh nanti. Tidak bisa apa-apa. Yang bodoh dia, bukan gurunya. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Tetapi ada yang mengatakan, pakar bahasa itu mengatakan begini. Bima'na yufsiduna imanahum amamallah. Ini maksud yukhadi'un Allah. Mereka itu sudah merusak iman mereka di depan Allah.
Ya, ini makna yukhadi'unallah. Mereka sudah merusak imannya. Maka orang munafik itu pada hakikatnya dia sudah merusak imannya. Orang munafik itu pada hakikatnya sudah menampakkan diri kepada Allah, kami ini munafik ya Allah. Kami tidak mau ini, kami tidak mau ini. Itu pada hakikatnya. Ya, walaupun mereka tidak mengatakan dengan mulutnya, kami tidak percaya, tapi Allah mengatakan mereka itu sudah merusak imannya. Maka kalau ada diri kita ini munafik, naudzubillah min dzalik, maknanya kita sudah merusak iman kita sendiri. Kita sudah merusak iman kita sendiri. Maka kalau ada orang munafik dalam hadis Rasulullah 3 ini. Ayatul munafiqi salas. Idza haddatsa kadzaba. Kalau dia ngomong dia berdusta. Maka orang yang berdusta itu sudah merusak diri dia sendiri, bukan merusak orang lain. Dia sudah merusak diri sendiri. Dia sudah mengumumkan kepada Allah, kepada Rasul dan orang beriman, lo orang munafik lo. Ya. Makanya kita itu ketika melihat orang ngomongnya tidak sesuai dengan apa ini, apabila dia ngomong, kemudian dia mengingkirinya, kita pasti mengatakan munafik ini, munafik ini. Sehingga banyak orang mengutuk dia menjadi orang munafik. Banyak mendoakan dia menjadi munafik. Ini yang pertama. Idza haddatsa kadzaba. Dia selalu berdusta. Ipekahnya, tapi anak tua ya, Pak. Agaknya munafik. Yang kedua, idza haddatsa kadzaba wa idza tu'min. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa. Ketika dia berjanji dia mengingkari. Ya, Pak. Ini nanti kalau nanti saya begini, kalian akan makmur. Ya, ini Pak. Makanya ketika itu tidak sesuai dengan apa yang dilakukan, maka orang lain mengklaim dia, kamu munafik, kamu berjanji tetapi mengingkari. Ya, Pak. Ini sama seperti dia memproklamirkan dirinya, lolah orang munafik. Ya, ini tafsiran yang tadi. Sayalah orang munafik. Dia ingin memberitahukan kepada Allah, ya Allah, lo orang munafik. Ya, Pak. Kenapa? Karena dia sudah berjanji sesuatu tetapi dia tidak ini. Maka kita sebenarnya sudah tahu siapa orang munafik. Makanya caranya bagaimana? Jauhkan karakter bunuh karakter mereka. Arti bunuh karakternya biak totali orang munafik. Orang munafik hana obat orang munafik. Orangnya munafik, tengok munafik. Bahkan Allah di dalam Al-Qur'an mengatakan, orang munafik itu kalau meninggal, dia kan bohongi manusia. Nanti ketika di padang mahsyar lon dipungut kata Allah Subhanahu. Orang munafik hana obat Pak, kecuali dia bertaubat. Hana obat orang munafik. Walaupun pengalim ke berubahnya hana berubah orang munafik, kecuali dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyan pekatnya ibalik lama. Dia berjanji balik lagi. Makanya begini, pada suatu hari ada seorang, ini dalam hadis Rasulullah. Waktu itu ada seorang anak, hadis ini dari anak itu rupanya apa? Jadi anak itu mengatakan, ketika saya sedang duduk, di situ ada Rasulullah. Waktu itu datang tamu ke rumahnya. Ketika itu ibunya mengatakan, pindah dulu nanti akan ibu kasih sesuatu nanti Ya, Pak. Kita kan biasa begitu ya. Kita biasanya, nanti kalau kamu begini, ibu berikan ini, ayah berikan ini. Ya. Rupanya didengar oleh Rasulullah. Kamu janji apa sama anak kamu tadi? Saya janji saya kasih korma nanti. Kalau dia pindah ini saya kasih korma. Kamu kalau ngomong saja, tidak kamu ini kan kamu munafik, kamu kata Rasulullah. Itu saja sudah dikira munafik. Maka kamu sudah tidak menepati janji, kata Rasulullah. Maka setiap ucapanmu itu kamu penuhi walaupun sebiji korma. Padahal kan dia berjanji kasih biji korma. Nak pindah dulu ya nanti ibu kasih korma Ya. Rasulullah yang tidak korma tidak didengar, ditanya, apa yang kamu kasih? Korma. Kalau kamu mulutmu tidak sesuai dengan perbuatanmu, kamu sudah ada munafik pada dirimu. Yang mentang munafik, belum yang lain Pak. Itu baru sebiji korma, ini munafik Pak. Maka hati-hati kalau berjanji Pak. Hati-hati. Jadi makanya kita berjanji nanti kalau ini begini ya, kalau begini nanti ini begini ya, hanya munafik. Yang ketiga wa idza tumina khana. Ketika sudah diberikan sesuatu masalah, diberikan sesuatu kewajiban, dia berkhianat, berkhianat. Kita berikan dan belum jaga barang miliknya, belum jaga ada miliknya. Dia berkhianat, tidak dia jaga. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam itu dikatakan siddiqan nabiyah. Kenapa siddiqan nabiyah? Nabi Ibrahim menyodakkan minum. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Apapun yang perintah Allah terus dia jaga. Termasuk ketika disuruh jaga sesuatu oleh seorang, beliau jaga sampai orang itu kembali. Itu dahsyatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka dipuji oleh Allahnya siddiqan nabiyya itu. Kalau kita ingin ketemu nanti dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah mengatakan dalam Al-Qur'an mudah sekali. Kalian ingin ketemu dengan Ibrahim, kalian ingin ketemu dengan Muhammad,
Kalian ingin ketemu dengan para syuhada, ingin ketemu dengan para salihin, dua syarat. Patuhlah kepadaku dan patuhlah kepada Rasulku, kata Allah. Kalau kamu taat dua-dua taat ini, kamu akan ketemu nanti. Umat Ridha merumpok, banyak yang merumpok di surga, anak yang merumpok di alam barzah ketemu. Mana bukti kita akan ketemu di alam barzah? Dalam tafsir Al-Qurtubi, apa kata beliau? Ya talaqa ba'duhum ba'dan. Nanti di padang di alam barzah, seorang akan ketemu satu sama lainnya. Termasuk akan dipertemukan oleh Allah dengan para nabi, dengan para rasul, para syuhada, para salihin. Udah temayang tak pengungkap aja merumpok dengan para nabi. Jangankan para nabi katanya hana mahu ada jauh, hana mahu ada jauh katanya. Tak pengungkap ada, kepo tak pengungkap di dunia itu apa? Yang bukan roh ini sama seperti orang munafik. Yukhadi'un Allah. Nyolong pengen. Pada hakikatnya dia sedang membohongi diri dia sendiri. Nyoloncok luntuk lu pengah binau. Ya nama. Lu teken aja lu pengah binau. Untuk lo nyet lu pengah binau. Dia ingin membohongi publik padahal dia membohongi diri dia sendiri. Ya. Ini maksud tadi yukhadi'un Allah. Mana ini? Ya, ini kalau dalam tafsir Al-Baitawi, yukhadi'u itu apa? Yakhda'una li'annahu bayan lahu. Ini namanya bayan. Ini sama seperti dalam tafsir Jalalain. Ini namanya bayat tafsiri. Siapa itu orang munafik? Orang munafik itu adalah yukhadi'un Allah. Ya, maka seperti tadi. Siapa itu munafik? Munafik itu ada 3. Idza hadasa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Maka Rasulullah mengatakan, kalau satu saja ada pada pribadi seseorang itu, dia sudah dicap sebagai orang munafik. Menyodapkan lun yang pun hana lun, ucapan sesuai mendung dengan perbuatan bojo. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa, lun setiap berjanji sampai lun tepati. Yang dua. Yang ketiga, anyo yang hana lun. Wa idza tumina khana, diberikan jabatan, diberikan tapi dia tidak amanah. Satu saja kata Rasulullah, ada sama dia sudah dicap sebagai seorang munafik. Kalau sudah dicap sebagai seorang munafik, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Yang pada neraka paling bawah namanya orang munafik. Abu Jahal wajar masuk ke neraka, hanya sembah Allah. Abu Jahal wajar masuk neraka. Kemudian Abu Lahab wajar masuk neraka. Istrinya wajar masuk neraka. Rabi'ah wajar masuk neraka. Atbah wajar masuk neraka. Walid Al-Mughirah wajar masuk neraka. As bin Wa'il wajar masuk neraka. Pekan hai temayang. Tapi orang munafik itu mayang. Itu mayang, puasa, dia ibadah, dia baca Quran, dia bangun tahajud. Tetapi masalahnya apa? Dia ada 3 ini sama dia. Idza hadasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Ini ada sama dia. Atau apa? Apa yang dilakukan itu tidak diyakini dengan hatinya, maka sia-sia saja. Makanya orang ini lebih parah. Kenapa? Dia tahu bukan tidak tahu. Maka dosa ininya hukumannya lebih parah. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Yukhadi'un Allah walladzina amanu. Maka secara bahasa itu makna yakhna itu yufsid artinya. Dia sudah merusak tatanan, sudah merusak struktur, sudah merusak hukum, sudah merusak diri dia sendiri. Maka orang yang berbohong itu, orang munafik itu, dia sama seperti merusak diri dia sendiri, merusak rumahnya sendiri, merusak keimanannya sendiri. Makanya baik pengegok, baik cok tagak, baik pengegok. Kemudian jangan kalau tidak tahu diam saja. Maka Rasulullah SAW mengatakan begini. Kalau sudah terjadi zaman ketika pemimpin mengkhianati rakyatnya, ketika di situ sudah manusia sudah saling begini, Rasulullah buat tangan beliau. Saling ini curiga, ini tuduhnya, maka i'tizallah kamu kata Rasulullah. Bagaimana? Alzim baitak, selalu perbanyak dirimu di rumah. Ya. Kalau kamu keluar rumah saja rusak mati uruh dakalan, maka beradalah kamu di rumah, wafat di sana. Jagalah lidahmu kata Rasulullah. Jagalah keluargamu, jagalah lidahmu, jagalah istrimu, jagalah anak-anakmu untuk terus beribadah. Ya. Nyoka irumuh dan tahu ane itu mayang dan teputan inong bibinan lalai kita nyota ceramah kok tak pegah ke kau banyak. Maka kalau zaman seperti ini maka itizallah kamu, jagalah mulutmu, jagalah anggota tubuhmu, perbaikilah ibadahmu kata Rasulullah. Jangan suka perbaiki ibadah orang lain lagi. Kalau sudah seperti itu zaman Pak. Anak pun tak cerita Pak. Ketika nanti zaman kacau dah bukan bina. Hai dengar oleh Pak. Ya, Pak. Makanya ketika itu kembalilah ke rumahmu, perbaikilah keluargamu,
menyojek umat, hai dah perbaikilah, kacau ini. Maka perbaikilah umatmu dan perbaiki dirimu sambil menunggu mati. Sambil dah mati. Artinya biar sampai dah mati, lalai dengan dunia yo, lalai gede, je juga lalai buat apa mati. Kan mati sia-sia namanya, meninggal sia-sia. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Pada suatu hari ada seorang sahabat bertanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah," ini tentang ayat ini, Pak. "Kaifa yakhda'un Allah?" Bagaimana seorang itu dia itu yakhda'un Allah, artinya membohongi Allah. Itu bagaimana caranya? Apa maksudnya? Dijelaskan oleh Rasulullah. Jadi begini kata Rasulullah. Ini ada hadisnya. Qala ta'malu bima amarakallahu bihi. Kamu berbuat apa yang disuruh oleh Allah. Gayu temayang, dah temayang. Ini orang yang termasuk membohongi Allah nih, Pak. Ketika disuruh salat dia salat, disuruh puasa dia puasa, ketika disuruh haji dia haji, disuruh umrah dia umrah, menyantuni anak yatim dia santuni. Apa yang kurang sama dia? Tidak ada yang kurang sama dia, kata Rasulullah. Tetapi kata Rasulullah, wa tatlubu bihi ghairahu. Tapi ketika punya masalah dia meminta kepada orang lain, bukan minta kepada Allah. Dia menyembah Allah, tapi ketika punya masalah bukan pada Allah dia minta. Itu termasuk yukhadi'un Allah ini, Pak. Dia membohongi diri sendiri, merusak iman dia. Rugi dia salat kalau itu dia minta kepada orang lain. Rugi dia berpuasa kalau ada masalah dia minta kepada orang lain. Nyojak pak orang lain, Pak. Ai dodon tolong siapa nyokon dulu kabeh dulu ni yang gunane, Pak. Kenapa tidak minta sama Allah saja yang menciptakan anak kita, Pak? Yang memberikan rezeki kepada anak kita, yang terus menjaga anak kita di dalam kandungan dijaga oleh Allah. Ketika lahir dijaga oleh Allah. Kenapa tidak kita minta kepada yang menjaga dia dari dulu, Pak? Dan sampai sekarang masih dijaga oleh Allah. Tapi kita masih minta, ini tolong dia. Kita telepon berapa orang ada dokter spesialis, ini tolong dia. Kenapa ada wudu dan berdoa kepada Allah, ya Allah tolong. Menyuan sudah takdir dia meninggal dunia, hana pun dicok lagi ya Allah. Ya Allah. Hana pun ya Allah. Termasuk lu ya Allah. Termasuk lu kedua menyokat pro ajal dicok lagi ya Allah. Hana pun ya Allah. Ya Allah. Kan ini kan membuat ketenangan jiwa kita. Jadi kalau tadi Rasulullah mengatakan seorang itu termasuk kategori yukhadi'un Allah, dia menyembah Allah tapi mintanya bukan kepada Allah. Dia menyembah Allah, dia salat. Tapi ketika sesuatu, ini dulu dia, Pak Kadis, dulu dia, dulu dia, Paknya dulu dia, Pak Kabit dulu dia, Paknya, Pak Gubernur dulu dia. Jadi kita memelas kepada mereka. Kenapa tidak sama Allah saja, Pak? Ya. Sebagian orang minta pertolongan sama jin. Ini kejadian pertama sekali terjadi di Yaman, ya, Pak. Terjadi di Yaman. Jadi ada jin itu yang diminta pertolongan oleh seorang pemuda. Jadi dia minta tolong kepada jin itu. Hai, dulu saya jaga ternak lu, dulu saya nyobek dicok ternak lu, dia dijaga. Untuk apa minta sama jin, Pak? Sedangkan jin itu takut kepada Allah, ya, Pak. Maka sepatutnya lah kita itu minta kepada yang ditakuti oleh jin itu. Jin itu juga dia menunggu rahmat dari Allah. Dia juga menunggu diberikan sesuatu oleh Allah. Kenapa kita minta melalui itu? Kalau kita bisa minta melalui gubernur, kenapa bisa datang melalui calo-calo? Ini dulu nak tunjuk supaya itu. Hanatro kedeh, hanatro. Kita memberikan sedekah apa melalui calo. Calo sejino sedekah melalui calo, Pak. Sedekah melalui calo bagi Pak. Nyuruh kan napeng sejuta. Nunjuk Pak masjid je, Pak. Kaki cok sejuta. Nyok koh 10 ribu pengreman. Yang kap pengreman ni, Pak. Dari sejuta ke koh pengreman 30 ribu. Hai dulu dia Pak masjid dia, Pak. Ongkos jaknya terduh, kaki jauh terduh lah. Tinggal perduh, Pak. Jak lah tadi, terus Pak pun lagi security dah. Ni tu siapa ni? Oh, potong lagi ni, uang kopi kat kuala. Ini terus untuk bantuan masjid 200 ribu, Pak. Dari 1 juta menjadi 200 ribu, ya, Pak. Kan hana amanah ni nanti, Pak. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Jadi artinya kalau ingin ini langsung saja, aja langsung. Nyo bantuan kamu, Pak. Ya, Pak. Atau kalau ingin minta bantuan sama gubernur langsung saja kalau bisa. Kalau bisa, Pak. Kalau ini kemana perlu ni, Pak. Ya. Makanya langsung terus minta kepada Allah. Maka hana calo-calo Allah, hana calo-calo langsung menyebut calo-calo, Pak. Ya. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashkurun. Sebenarnya mereka itu sudah membohongi diri mereka sendiri. Sekarang kita lihat bagaimana komentar Imam Al-Bitawi. Beliau mengatakan, wal ma'na anna dairatal khida' itu kawasan itu bohong tadi, dia bohong ini.
Dia bohong semuanya. Lu kalunnya, lu kabutannya, dia bohong, Pak. Raji'ah ilaihi. Itu semua kembali kepada orang yang berbohong tadi. Kembali kepada orang yang mengatakan dia kami beribadah dan lain sebagainya. Wa dararuha yahiqu bihim. Itu kemudaratan itu kembali juga kepada dia. Maka seandainya naruh pengen gedenya rugi ini kira rugi, Pak. Dia sendiri rugi, Pak. Dari mana ruginya dia? Dia membohongi kita. Ini duit ini begini, padahal aja dah gedenya mainan. Dia bohongi kita. Pada hakikatnya dia membohongi diri dia sendiri. Bagaimana membohongi diri dia sendiri? Satu rupiah saja yang dia bohongi kita, nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, dikembalikan kepada kita lagi di padang mahsyar. Pengembaliannya bukan dengan duit satu itu tadi tidak, tetapi dikembalikannya amal ibadah diberikan ke kita. Artinya kan kita sudah rugi diri sendiri. Kita kalau berbuat jahat sama orang lain, maknanya kita sudah berbuat jahat dengan diri kita sendiri. Mana ininya? Nanti di padang mahsyar kita ambil amal ibadah kita berikan kepada dia, secara suka atau tidak suka. Omah hae lo dia, kiban hae dong kadang zalimi di bulan. Kiban hae dong kadang pungut di bulan. Sekarang ambil amal ibadahmu berikan kepada si bulan. Ya, ini termasuk ke dalam kategori hadis Rasulullah mengatakan wahai muflis ya, al-muflis, orang yang rugi ketika di padang mahsyar. Ya. Iya, kan setengah dia. Ya. Nah bubur. Ya, hana bubur. Ya. Berarti nya hana bubur lanjut itu. Ya, Pak. Oh ya. Insyaallah minggu ke. Illa anfusahum wa ma yashurun. Ya. Hana bubur kata dah ngena buat kita lanjut itu. Ya. Ini namanya illa istitsna muttasil. Makna istisna muttasil itu semua itu kembali ke belakang, Pak. Jadi istisna muttasil sama seperti fa tafri namanya. Kalau fa tafri ada fa di situ, fa itu melihat ke belakang dulu, Pak. Ya. Ini illa lihat ke belakang dulu, Pak. Dia bohong, dipengut Allah, dipengut Nabi, semuanya itu illa anfusahum, kecuali kembali kepada mereka sendiri. Ini ada yang mengatakan arwahuhum wa ara'uhum. Arwah apa? Mereka tidak tenang. Ada tenang ni, Pak. Ketika habis baca penganggap tiga, nah tenang je, Pak. Mana tenang je, Pak. Baca penganggap. Nyo modal ni 20 juta. Padahal modal cuma berapa juta saja. Ini modal sekian lunjuk ke drone bacu dah nak ubah lebah bacu dulu. Ya ni, Pak. Nyo cuma drone yang lunjuk 20 juta. Urut lain panena. Padahal kau 20 juta aja gitu, Pak. Ini penganggap. Jadi itu penganggap itu seperti itu semua kembali kepada arwah. Dia itu sengsara sendiri. Ijak kena hanya tenang, ijak ke dia hanya tenang. Pokoknya penganggap, Pak. Ya. Maka ada yang mengatakan arak itu pikirannya kacau selalu, Pak. Dia susah selalu. Urut penganggap hutang. Orang munafik itu susah nih, susah orang munafik. Dia katakan nyu betul 12, padahal betul 30, memang. Ini besinya 12, speknya 12, padahal 30. Itu dia susah sendiri nih, Pak. Dia ibadah pun nampak, meluah nampak. Gara-gara penganggap, Pak. Yukhadi'un Allah atau yukhadi'unan nas atau yukhadi'unan nabi. Ini masuk ke dalam ini. Wa ma yashurun, sayangnya mereka tidak sadar kalau sudah membohongi diri sendiri. Maka kalau kita dikurangi timbangan orang-orang lain, terima saja buku, Pak. Kita akan minta kembali nanti di padang mahsyar nanti. Dan kita bisa minta kepada Allah. Ya Allah, saya sudah dilami oleh si fulan. Allah bertanya, kamu mau apa? Saya mau ibadahnya itu dilemparkan ke saya. Ya, Pak. Saya mau ibadahnya dilemparkan ke saya. Oh, tidak ada ibadah, kejahatan saya dilemparkan ke dia. Ya, Pak. Jadi bisa beberapa ini. Itu kompensasi namanya. Kompensasi dari perbuatan dia kepada kita. Kalau dia ini begini, maka saya mau begini, maka akan dikabulkan nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa cukup sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.